Di suatu lereng gunung yang sunyi, tinggallah seekor burung elang bernama Elang. Elang dikenal sebagai pemburu terhebat di wilayah itu. Sayapnya yang perkasa, tatapannya yang tajam, selalu membuatnya berhasil menangkap mangsa. Namun, di balik kehebatannya, Elang menyimpan sebuah luka. Suatu hari, Elang gagal menangkap seekor kelinci. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa malu dan kecewa menggerogoti Elang. Ia mulai mempertanyakan kemampuannya sendiri. Apakah aku memang bukan pemburu yang hebat? Gundah sang elang. Hari-hari berikutnya, Elang berburu dengan ragu-ragu. Ia menjadi lamban dan kehilangan fokus. Kegagalan demi kegagalan pun dialaminya. Elang semakin terpuruk dalam merasa tidak percaya diri. Suatu pagi, Elang bertemu dengan seekor burung hantu tua dan bijak. Elang memanggilnya kakek. Elang menceritakan semua kegelisahannya kepada sang kakek. Kakek hanya tersenyum. Elang, setiap pemburu terhebat pun pernah gagal. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, kata sang kakek. Elang pun mengerutkan kening. Tapi kek, aku merasa percayaku hilang. Aku tidak lagi seperti dulu, kek. Kakek pun mengajak Elang terbang ke puncak gunung. Di sana, mereka melihat hamparan luas pegunungan dan lembah yang hijau. Angin sepoi-sepoi pun membelai bulu mereka. Lihat Elang, kata kakek. Di dunia yang luas ini, kamu hanyalah seekor burung elang kecil. Ada kalanya kamu gagal, ada kalanya kamu berhasil. Namun, keindahan hidup bukan hanya terletak pada keberhasilan, tapi juga pada penerimaan diri. Elang pun terdiam, merenungkan perkataan kakek. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia begitu terobsesi dengan kesempurnaan hingga lupa menikmati perjalanan sebagai seekor elang. Lalu, bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri, kek? Tanya Elang lirih. Sang kakek pun menjawab, Elang, terimalah dirimu apa adanya. Kamu memang seekor elang dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Belajarlah dari kegagalan, rayakan keberhasilan, dan nikmati setiap momen dalam hidupmu. Sejak saat itu, Elang mulai berlatih kembali. Ia tidak lagi terpaku pada hasil, tapi pada proses belajar dan pendewasaan diri. Elang juga mulai menghargai keindahan alam dan kebebasan terbang di angkasa. Perlahan namun pasti, kepercayaan diri Elang pun kembali. Kemampuan berburu Elang pun kembali terasah. Namun, kini Elang berburu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk menikmati keunikan dirinya sebagai seekor elang pemburu yang bijaksana. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam lingkaran keraguan dan kekecewaan? Merasa diri tidak cukup baik, selalu dihantui rasa bersalah, dan terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Jika iya, kamu tidak sendiri. Banyak yang seperti elang. Banyak orang yang bergumul dengan diri mereka sendiri.
berusaha keras untuk mencapai standar yang mustahil, dan terjebak dalam kritik diri yang tiada henti. Namun, kabar baiknya adalah bahwa perubahan itu mungkin. Kunci untuk membuka pintu menuju keindahan yang lebih baik adalah dengan berdamai dengan diri sendiri. Cerita elang tadi mengajarkan kita bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah kunci untuk meraih hidup yang lebih baik. Menerima diri apa adanya, belajar dari kegagalan, dan menikmati proses kehidupan akan membawa kita pada rasa damai dan percaya diri. Lalu apa yang kita pelajari dari kisah elang di atas? Yang pertama, menerima diri apa adanya. Langkah pertama adalah menerima diri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Sadarilah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan dan keunikannya sendiri. Merangkul diri dengan segala kekurangannya akan membebaskan kamu dari beban ekspektasi yang tidak realistis. Yang kedua, memaafkan diri sendiri. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, terjebak dalam rasa bersalah atas masa lalu yang hanya akan menghambat langkahmu untuk maju. Maafkanlah dirimu sendiri atas kesalahan yang telah kamu lakukan, dan jadikan itu sebagai pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menciptakan rasa iri dan tidak puas. Fokuslah pada pengembangan diri dan perhatikan kemajuanmu sendiri. Yang keempat, belajar mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri bukan berarti egois. Ini berarti merawat diri dengan baik, baik secara fisik maupun mental. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Jaga kesehatanmu dan perhatikan kebutuhanmu. Yang kelima, bersikap baik kepada diri sendiri. Berhentilah mengkritik diri sendiri dengan keras. Berbicaralah kepada diri sendiri dengan penuh kasih sayang dan dorongan semangat. Perlakukan diri sendiri dengan sama baiknya seperti kamu memperlakukan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun dengan langkah-langkah yang tepat dan tekad yang kuat, kamu dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik, penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan rasa cinta terhadap diri sendiri. Ingatlah, kamu berharga